Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya yaitu Pak Ringo dengan materi kali ini yaitu tata nama makhluk hidup dan kunci determinasi. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa itu tata nama makhluk hidup. Nah, tata nama makhluk hidup ini digunakan untuk membuat nama ilmiah suatu makhluk hidup agar sama dan setara semua bagaimana cara penamaan makhluk hidup di dunia. Coba perhatikan nama ilmiah berikut, yaitu Piton timoriensis, Tragulus sp, Bossondeicus, Hysterixondeica, dan ada juga yang terakhir yaitu aloe vera. Oh, satu lagi yaitu Gossypium arboreum atau yang disebut juga dengan kapas. Nah, coba perhatikan penulisan nama ilmiah di atas. Ya, penulisan nama-nama ilmiah ini, apakah penulisan nama-nama ilmiah ini sudah benar atau masih ada yang salah? Nah, bagaimana kita tahu itu salah atau sudah benar? Nah, kita akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana penulisan nama ilmiah yang benar. Tata nama binomial nomenklatur ini diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1735. Nah, aturannya yang pertama yaitu nama spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama menunjukkan nama genus atau marga, sedangkan kata kedua menunjukkan nama spesies, ya, petunjuk spesiesnya. Nah, aturan yang kedua, huruf pertama nama genus atau marganya ditulis huruf kapital, sedangkan huruf pertama penunjuk spesies atau jenis digunakan huruf kecil. Nanti kita bahas contohnya ya. Yang ketiga, nama spesies menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Ini adalah aturan yang mutlak ya. Jadi supaya seluruh negara dimanapun itu menggunakan bahasa yang sama yaitu bahasa Latin. Nama spesies harus ditulis berbeda dengan huruf-huruf lainnya. Misalnya bisa tulisan miring, bisa juga garis bawah, atau lainnya misalnya seperti cetak tebal. Yang kelima, jika nama spesies tumbuhan terdiri atas lebih dari dua kata, kata kedua dan berikutnya harus digabung dan diberi tanda penghubung. Contoh misalnya pada bunga kembang sepatu, namanya itu Hibiscus rosa sinensis. Jadi rosa sinensis itu sudah terdiri dari dua kata, maka itu nantinya akan digabung menjadi satu kata menjadi Hibiscus. Nama spesiesnya rosa sinensis, itu yang sudah digabung. Yang keenam, jika nama spesies hewan terdiri atas tiga kata, kata ketiga bukanlah nama spesies melainkan nama subspesies, yaitu nama takson di bawah spesies. Dan yang ketujuh, nama spesies juga mencantumkan inisial pemberi nama tersebut. Misalnya Giamais L. Huruf L menunjukkan nama inisial yaitu Linnaeus atau Carolus Linnaeus. Jadi dialah orang yang pertama menamai nama jagung tersebut. Nah, itulah aturan-aturan yang digunakan dalam ilmu biologi untuk menamai atau memberi nama ilmiah suatu makhluk hidup. Nah, coba kita perhatikan soal kita yang tadi. Dari nama-nama ilmiah yang sudah nampak pada gambar ini, kira-kira apakah kamu sudah paham? Nah, mari kita koreksi. Jadi, penulisan yang benar adalah penulisan nama ilmiah aloe vera dan Gossypium arboreum. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan penulisan nama spesies pada contoh ini. Nah, di sini adalah gambar dari harimau dengan nama ilmiah yaitu Panthera tigris. Jadi P pada Panthera itu huruf kapital, sedangkan T pada penunjuk spesies itu huruf kecil. Jadi Panthera tigris dengan dituliskan cetak miring. Bisa juga diberikan garis bawah kalau kamu menuliskan dengan tangan supaya lebih jelas. Nah, kalau kita pakai pengetikan komputer, berarti kita harus lebih baik mencetak miring saja. Yang pastinya harus berbeda dari tulisan lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu kelapa sawit dengan nama spesies Elais guinensis atau Elais oleifera. Nah, perhatikan juga penulisan pada kata Elais ya. Huruf E-nya huruf kapital, sedangkan penunjuk spesiesnya huruf kecil. Nah, Bapak harap kamu sudah paham bagaimana menuliskan nama ilmiah yang benar dan tidak salah lagi, ya. Kira-kira seperti itulah cara sederhananya. Selanjutnya kita masuk
bagaimana itu kunci determinasi. Nah, kunci determinasi ini sebenarnya adalah kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup berupa keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup tersebut, ya. Jadi kunci determinasi inilah yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup itu ke dalam takson yang sudah tersedia. Nah, kunci determinasi adalah kunci dikotom, ya, disebut juga dengan kunci dikotom karena terdiri dari dua pernyataan, ya, ada dua pernyataan yang berlawanan. Jadi kunci dikotom ini nanti akan kita coba pelajari bagaimana cara menggunakannya. Nah, penggunaan kunci dikotom sebenarnya sangat sederhana. Ini bisa dibuat sendiri. Ada juga kunci dikotom yang memang sudah tersedia dalam bentuk buku atau dalam bentuk kamus. Nah, biasanya kalau kita menggunakan ini untuk mengidentifikasi makhluk hidup yang belum kita tahu klasifikasinya. Nah, berikut contoh identifikasi spesies dengan kunci determinasi sederhana. Nah, di sini sudah tersedia spesies-spesies yang mau kita identifikasi dan kunci sederhana atau kunci determinasi sederhana yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Nah, di sini sudah ada kunci determinasi yang berisi ciri-ciri sederhana, ciri-ciri yang bisa kita amati langsung dari makhluk hidup tersebut. Nah, kita akan coba mengklasifikasikan, saya ambil contohnya udang, ya. Kita akan mengklasifikasikan udang tersebut dengan menggunakan kunci determinasi ini. Nah, jadi selalu untuk memulai kunci determinasi kita mulai dari angka yang pertama. Nah, jadi kita masuk ke pilihan yang pertama, yaitu 1A. Tidak bertulang belakang. Yang B mempunyai ruas-ruas tulang belakang. Jadi kalau kita perhatikan udang itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi dari 1A kita langsung diarahkan ke titik-titik, ada nomor 2 di ujungnya. Berarti kita masuk ke kunci yang kedua. Nah, yang kedua, dalam poin A, tubuh lunak kaki tidak berbuku-buku. Nah, kalau misalnya udang tersebut memiliki tubuh yang lunak dan kaki tidak berbuku-buku, berarti dia tergolong ke dalam kelas moluska. Nah, sedangkan udang memiliki kaki yang berbuku-buku. Berarti dari kedua poin tadi yang benar adalah poin B. Nah, jadi kita dari B diarahkan ke nomor 4. Nah, berarti kita langsung masuk ke poin 4. Nah, di poin 4 yang A itu bersayap, sedangkan yang B tidak bersayap. Nah, kalau kita identifikasi udang itu tidak memiliki sayap, berarti dia termasuk ke dalam kelompok krustasea. Jadi, bagaimana penulisan kuncinya? Coba perhatikan tabel di bawah ini. Nah, jadi kunci yang akan kita peroleh dari udang tersebut adalah 1A, 2B, dan 4B, yang termasuk ke dalam golongan krustasea. Nah, itu cara sederhananya. Lalu bagaimana dengan cumi-cumi, kupu-kupu, dan ikan? Coba kamu perhatikan. Nah, setelah kita nanti mengidentifikasinya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah kita mengidentifikasinya, maka kita akan memperoleh kunci determinasi sebagai berikut. Cumi-cumi 1A, 2A, maka tergolong ke dalam moluska. Kupu-kupu 1A, 2B, 4A, 5A, dan tergolong ke dalam Lepidoptera. Sedangkan yang terakhir yaitu ikan 1B, 3A, tergolong ke dalam Pisces. Demikianlah cara sederhana bagaimana mengklasifikasikan hewan-hewan yang baru kita jumpai ke dalam kelompoknya masing-masing dengan menggunakan kunci determinasi. Nah, apakah kamu sudah paham bagaimana mengklasifikasikan suatu makhluk hidup ke dalam kelas taksonnya dengan menggunakan kunci determinasi? Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang bagaimana menuliskan nama ilmiah makhluk hidup secara sederhana dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah ada pada binomial nomenklatur, dan bagaimana juga
menggunakan kunci determinasi untuk mengidentifikasi serta menempatkan makhluk hidup itu ke dalam takson-taksonnya masing-masing. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Salam sehat, tetap jaga kesehatan supaya kamu terhindar dari COVID-19 ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita tetap dapat berjuang dan tetap bertahan hidup sampai pandemi ini selesai. Terima kasih.